Nah, di sini ada Semar nih Pak Ben. Bisa narik kekayaan nggak nih Pak Ben? Kira-kira Pak Ben? Loh. Nah, kan Pak Ben penggemar Semar nih. Bisa ya, ini tokoh ini ya. Kalau Semar ini sudah kaya, jadi ngapain narika? Ya maksudnya Pak Ben dengan menggunakan Semar gitu untuk menarik kekayaan. Bukan. Gitu. Definisi menarik kekayaan kan tadi katanya kekayaan nggak bisa ditarik-tarik, bisa lah. Uang ditarik-tarik bisa. Gitu. Dari sisi bahasa tuh begini. Kalau bilang menarik kekayaan, menarik itu sesuatu yang sudah ada di depannya, ditarik. Nah iya. Sudah ada. Yang ada di depan udah Kan ada. udah Pak Ben. ada. Ya, sudah ada. Uang di ATM banyak loh Pak Ben. Kan tinggal ditarik. Tinggal ditarik. Oh, ditarik. Bener juga. Masalahnya sinkronisasi Pak Ben antara mesin ATM sama kartunya gitu sinkron gitu. Oh. Iya. Kan ada kode-kodenya. Jadi ini menarik tunai. Oh, menarik tunai. Oh, Menarik menarik tunai. tunai, bukan Iya. menarik kekayaan. Bukan menarik kekayaan. Nah, kalau kekayaan kan macam-macam. Iya. Ya kan, dari si bukan hanya acuannya bukan uang kan? Ya terutama uang sih. Terutama Ukurannya. Tapi kekayaan yang menurut Pak Ben mau ataupun yang pikirnya apa? Kekayaan Ya, batin. kayak Mbak. Iya, kalau aku sih lebih cenderung kekayaan hati. Oh, yes. Oh, berarti dalam ini hatinya sepi kali ya. Iya, jadi perlu ditarik. Iya. Maksudnya kayak hati. Iya. Kalau kita enggak, kalau kita udah kaya hati, mau narik kekayaan. Kalau kita the real materi ya, duit ya kan. Biar komplit kan. Iya kan, tapi kita udah kaya dulu nih hati kita. Iya. Ini kebalikannya. Ini kebalik Oh, ya. gitu ya. Menyedihkan. Ini kan, nggak bilang kan, ini kayaknya dari tadi ini isinya curcol aja deh. Udah deh ini. Ini tolong ya penggemar-penggemarnya Pak Ben tuh tolong dihibur gitu loh. Berikan komen-komen untuk menyemangati gitu. Pak Ben. Ya. Enggak, ini masalahnya apa sih? Yang mau kita bicarakan apa? Kita mau ngobrol apa? Kan ada nih banyak trainer yang emang suka menjual pelatihan cara menarik kekayaan secara instan. Ada yang menggunakan vibrasian, vibrasi. Ada yang menggunakan manpower, kekuatan fisik. Walaupun sama aja tuh, beda merek aja lah ibaratnya. Beda Ada yang menggunakan meditasi. Ya banyak lah ininya gitu. Dan ada juga yang menggunakan teknik marketing, gitu, persuasi segala macam. Nah, fenomena ini apakah bisa secara instan? Ya kalau menurut saya sih yang enggak. Secara iklan bisa jadi, tapi kalau memang apakah bisa, ya belum tentu. Gitu kalau saya ya. Nggak tahu menurut teman-teman gimana? Ada yang punya pengalaman ikut? Tadi Bunda kayak mau cerita tuh. Iya iya. Oh, Macam kalau narik Bunda mah kekayaan bukan dari pelatihan. Kalau itu bukan dari pelatihan. pelatihan. Karena ini memang dari olah batin Bunda. Gitu. Jadi Bukan juga kali. bukan. Olah hati. Hah? Bukan. Olah apa jadi? Saya nanya ke Bunda lah, Bunda yang tahu. Apa itu? Nah, iya, makanya Enggak. Sekarang nanya ke gini, Bunda Makanya nih. kan mau Biar cerita Bunda gimana cerita orang Pak gitu Ben loh. yang Pak Ben yang Bukan. menjadi juru bicara. Ini Jadi nyuruh gini. cerita tapi mewakili. Iya. Kan mungkin kita ini kan sudah pernah melewati jalan-jalan itu, artinya gitu. Nah, Bunda juga pernah melewati tahap-tahap seperti itu dan pernah mempraktekkan lah pemahaman teknik-teknik seperti itu. Nah, tapi kan sebagai pemahaman, sebagai pengetahuan, sebagai ini kan boleh-boleh saja. Nah iya, makanya saya butuh cerita biar kita punya pengetahuan. Iya, terus biar Makanya dapat iya, sharingnya. dapat insight. Iya. Nah, jadi gimana itu biar dapat insight? Ceritain. Udah lupa caranya karena emang Bukan lupa. Dan memang tidak perlu kita ceritakan caranya, kan nanti takut yang belum siap mencoba dengan tanpa bimbingan malah tidak Enggak. tepat. sengaja yang udah lupa caranya tuh saya taruh di depan supaya nanti kalau ada yang komen nanya caranya saya nggak ditanya lagi, suka lupa itu loh ya. Ya, Itu kan ya. nanti tahu-tahu ada yang WA nanya caranya kan repot. Iya. Jadi waktu itu kita lagi di acara apa ya lupa. Yang jelas satu ada Bunda, Mas Joko, Mami, Bapak gitu kan. Terus Bapak ngajarkan sesuatu. Pokoknya kita bahas tentang cara Teknik menarik, lah. cara menarik apa? Materialisasi. Materi. Bapak bilang kan, tapi ini bukan ini ya, bukan apa
dana yang ajaib yang tiba-tiba muncul di rekening kita, tapi pasti ada sumbernya gitu kan, ada sumbernya yang jelas gitu kan. Yang jelas tiba nyampe ke kita. Ya, jelas sumbernya dari mana gitu kan. Nah, akhirnya terus belajarlah Mas Joko menarik dari apa ya? Jadi kan banyak piutang-piutang yang belum terbayarkan gitu kan, dari dia mencoba salah satu kliennya itu, dan nggak lama ya, kalau nggak salah Mas Joko waktu itu 3 hari. Memang Bapak udah bilang di awal kan, kalau kita misalnya 20 gitu ya, 20 itu mungkin angkanya nggak akan beda-beda jauh dari situ gitu. Nah, Bunda ya karena bukan pengusaha kayak Mas Joko ya, jadi cuman ya iseng aja nyebut satu angka gitu kan. Tapi beneran gitu kan, terus berapa hari, kalau nggak 3 hari tiba-tiba ada notif masuk kan ke rekening, ada loh dari mana gitu kan, dari mana, nggak ketahuan. Nanti setelah ngecek ternyata kok dari suami gitu kan, suami tuh teman-temannya ada tambahan. Saya bilang ya emang ini ada tambahan bonus dari ini kantor gitu. Kaget lah gitu, pengen cerita sama bapak gitu. Saya bener Pak, ini udah berhasil. Nah gimana? Terus Bapak akhirnya memberikan konsekuensi ini dan segala macam gitu kan, panjang. Akhirnya gimana Mbak, mau lagi? Enggak Pak, terima kasih. Karena di situ kita bisa melihat ya resiko-resiko apa, konsekuensi apa, dan kayaknya nggak sebanding ya dengan apa yang kita lakukan itu. Makanya saat itu juga memutuskan untuk tidak mencoba lagi. Iya. Kecuali nanti kalau terdesak. Nah, itu nggak tahu lagi kan. Itu kan dulu gitu kan. Tapi masalahnya sudah lupa caranya waktu itu. Oh ya nanti memang. Kan nanti kita tanyakan lagi. Bapak masih ini ya. Masih deket itu. Masih tinggal disamperin. Kalau tadi ngeliat di awalnya adalah kan artinya ada utang atau emang ada sesuatu yang punya kita dulu gitu. Iya. Bukan sesuatu yang dari antah berantah gitu ya, nggak ada apa-apa. Artinya kan ada sebab, ada akibat. Nah ini kan yang ditarik ini kan akibat. Iya, sudah ada gitu loh. Bendanya itu sebenarnya sudah ada. Nah tapi kalau yang dijanjikan di training itu kan yang beda. Sesuatu yang dari antah berantah kita tarik. Iya, kita kan nggak dijelasin ya. Kadang-kadang kan gini, kalau misalnya kita lihat iklan-iklan gitu kan, itu kan apa ya? Kalimat-kalimatnya itu bombastis banget gitu loh. Janji-janji surga. Ya kan bayangin kalau kita nggak punya usaha, atau usaha kita hanya ini ya jualan online yang belum berkembang, terus tiba-tiba ikut kursus dibilang akan datang 1 juta. Logikanya kan ya dari mana gitu. Kalau saya pernah menyarankan, ada teman tiba-tiba ya nanya seperti itu ya, tentang gimana cara menarik secara instan. Saya bilang pinjol. Pinjol ya. Saya bilang itu pinjaman online aja Pak, saya bilang. Menyelesaikan masalah dengan berjuta masalah itu. Ya, kayaknya dia nanyanya ke orang yang sesat ya. Bisa saya bilang gitu. Karena dulu juga kayak gitu. Teman juga pernah ada nyoba narik materi gitu kan. Yang ketarik adalah loan gitu. Ada dulu belum ada pinjol, ada kredit KTA gitu kan, yang kayak begitu itu kan kredit instan gitu kan. Nah, pertanyaannya kan apakah kok kita narik kekayaan tapi kita yang datang pinjaman gitu loh. Ya memang kekayaannya itu utang dia. Kalau kata beliau tadi bisa dengan cara kekayaan lewat warisan. Bisa, nggak kan kita di sini kan maksudnya nggak bilang itu 100% nggak bisa kan. Tapi kan maksudnya keberhasilannya. Apakah misalnya kalau misalnya ikut seminar itu 20 orang gitu kan. Apakah 20-20-nya itu sesuai sama yang dia inginkan? Ya karena kan itu iklannya itu bombastis banget yang gitu loh. Pertama kali kaya dalam acara itu sih trainernya sih. Karena instan banget dari yang orang yang diajak. Trainingnya itu instan kan. Banget ya, 1 hari aja kan. Tapi kita mencoba memahami pendapat pemahaman dari teman-teman sebelah yang mengatakan bahwa ketika kita lahir kan kita sudah ditentukan. Ya kan? Kita sudah ada perjanjian misal. Jadi kita nanti hidup kamu akan seperti ini, kita akan segini, jatah kamu taruhlah ibarat kita mobil itu menempuh perjalanan kan tuh udah dapat ongkos sekian. Kamu dengan ongkos sekian kamu akan tiba sampai misal dari sini sampai Surabaya. Kamu memerlukan ongkos 1 juta. Kan? Oke, sepakat 1 juta sampai Surabaya ya perjalanan kamu. Oke. Itu nah. Terus ya ketika kita ini tiba-tiba kita tergoda. Baru sampai di Jogja
Nah, ternyata kita pengen gudeg. Gitu kan. Sementara jatah ongkos itu sampai Surabaya. Harusnya. Nah, karena kita pengen jajan gudeg, tergiur dengan keinginan untuk mencicipi gudeg itu, akhirnya kita mengambilkan jatah itu. Ya kan? Akhirnya berkuranglah ongkos kita sampai Surabaya. Ya kan? Akhirnya kita jajan gudeg di Surabaya. Begitu sampai kita udah jajan, sudah menikmati, ya kan. Nah, ya mau nggak mau kita kan masih perlu biaya untuk ke Surabaya, dan akhirnya kita hanya sampai di Solo. Nggak sampai Surabaya jajan lagi. Enggak. Ada bolu yang enak di Surabaya. Tidak. Nah itu gini Pak Ben. Bensin kita tuh tidak sampai di Surabaya. Ini Akhirnya nggak ada cerita ya. Kenapa ketika kita lahir tuh kita nangis gitu loh. Karena tuh tangannya kekecilan. Oh gitu. Kayaknya bapak kekecilan kan jatahnya. Harusnya minta yang gede. Ini ya Enggak, dong. karena mungkin waktu pas tanda tangan nggak inget kalau ada inflasi. Oh. Iya nggak sih? Iya. Waktu pas tanda tangan kan 1M. Pas tanda tangan yang kebayang teman transport, nggak kepikir jajan. Oh, padahal transfer sama jajan biasanya gedean jajan. Iya. Agak bagus ya ini filosofinya. Jadi kenapa nangis bukan ketawa ya? Iya, Gara-gara itu. Gara-gara itu kalau ada bayi terus tiba-tiba tersenyum, wah jatahnya dia gede berarti itu gitu loh. Iya. Mungkin nggak bayi tersenyum. Coba nanti kalau ngelahirin anak, perhatikan Iya, diperhatiin. Tapi rata-rata kan nangis. Yang jatahnya gede juga nangis. Makanya kan ditenangin lah dengan kalau bayi lahir tenanginnya pakai apa sih kan? Bayi baru lahir. Iya, dikipas-kipasin duit gitu ya? Diazan. Diazan biar tenang. Oh, iya. bacain doa. Oh, dikipas-kipasin sih. Ya kan ada. Sekarang lagi banyak loh yang kayak gitu. Baru lahir tuh kipasin duit biar Menular. bukan menular. Jadi Aromanya aroma ayo dia udah mencium. kan kayak kucing lah. Kalau kita sering megang kucing kan di mana-mana kita deketin kucing gitu kan. Nah, ini dikipas-kipas uang biar deketin uang. Berapa perak? Oh, Dolar. Tapi jangan satu kali. Iya, jangan satu. Agak Hasil pinjol itu. nggak apa-apa Tapi kan bener ya. memperkenalkan. Menarik keberlimpahan yang paling cepat yang pinjol. Iya. Bayangkan dengan punya apa KTP? bukan apa namanya masa pemakaian HP gitu kan. Iya, nomor-nomor. 1,5 dapat 30 juta. 2 tahun dapat 60 juta. Kayak iklan Gitu. ya? Iya, emang Iklan, iklan. Gara-gara main game itu sering muncul tuh iklan itu. Iya kan, lihat coba kalau kita ingin ini monetis itu kan lihat dari iklan saya iklan ya itu ada kami apalah Shopee Pay Later. Iya benar. Saya juga kayak gitu. Tahu-tahu pas saya pencet ya kan channel teman ngopi, kok Shopee Pay Later. Wah, tergantung pemakai kayak gitu Iya. iklannya ini Kalau- ya. Iya, Shopee Pay Later menggodanya itu tuh tergantung. pinjaman online yang paling laku se-Indonesia itu. Gitu Shopee Pay Later. Iya. Tapi kan kalau itu kan yang Tergantung apa yang terjamin biasa ya. dibuka deh ya. Iya benar, kayaknya tergantung aktivitas si pemakai iklan ini ya. Teman saya itu pernah punya utang 200 juta, sekarang tinggal 60 juta sisanya katanya. Nah, saya bilang dari 200 sampai sekarang 60 sisanya. Nah, saya bilang Gimana itu? iya banyak kan ngambil dari Shopee Pay Later itu. Nah, dan itu saya bilang oke, berarti muda banyak utang, tua sedikit utang, mati utang diwariskan ke ahli waris. Saya bilang kan tetap aja nggak beres-beres namanya utang kalau nggak diberesin dari sekarang. Dan emang perjuangan, emang hidupnya tuh ya karena gali lubang tutup lubang. Kebiasaan dari orang yang suka berhutang itu gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang si teman yang lain gitu. Makanya saya selalu nge-tracking nih. Ini orang mau minjem nih. Nah, karena saya ngedenger pasti nanti saya juga kebagian nih untuk dimintain utang. Nah, saya kan selalu bilang gitu. Mas, kalau mau minjem ya pinjol aja, saya bilang gitu. Jadi saya udah langsung tolak karena emang nggak ada juga uang. Sebetulnya fenomena maraknya pinjol itu untuk apa sih? Apakah memang sudah separah ini kebutuhan pokok Karena kita? instan Pak Ben, Bukan, instan. maksudnya untuk kebutuhan Gaya hidup. Iya, gaya atau hidup. sekedar Gaya hidup. Kebanyakan gaya hidup. Bukan kebutuhan juga hidup, kebutuhan. Gaya hidup. keinginan. FOMO. Ya kan. Kayak keinginan beli iPhone aja. Saya lihat ya, saya kan mulai ingin kan beli iPhone, kayaknya bagus ya kameranya ya buat Ya, saya konten juga segala udah macam. lama kok ingin kalau Nah, saya juga. Saya lihat mereka menyediakan DP, bukan DP ya, Bukan DP, pinjaman pinjaman. Angsuran. 0%.
bisa pakai aplikasi Aqua. Angsuran 0% saya mau tuh. Jam berapa sih sekarang? Udah jam berapa? Ya. Iya. Kalau 0% mau juga. Mau dipinjam nggak ngangsur gitu. Ya. Itu kayak dikasih deh buat itu. Lengkap dengan ini ya kan Mas ya. Kalau iPhone ini sekian, iPhone ini sekian. Iya. Gile. Dan saya lihat itu selalu tiap hari tuh ada yang beli terus. Saya bilang, banyak amat orang Serang bisa beli iPhone. Nah, ternyata itu 0%. Padahal mungkin kalau menurut kita juga kalau dilihat nggak butuh ya. Ya kan maksudnya dengan pekerjaannya sebagai apa, terus harus punya handphone itu gitu kan. Berarti Kalau kan kita nggak kan aja. kayaknya wajib. Nah gitu kalau ya. kita sih kan emang buat ngonten. buat ngonten. Kalau kita emang wajib. Jadi gimana? Menurut donasi. Menerima Itu Pak. instan juga itu. Ya, itu instan juga loh. Ya, walaupun iPhone bekas nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Enggak, kita kumpulin donasi iPhone dulu. bekas yang iPhone 14 Mas. Iya. Iya, maksudnya. Ada nggak tuh yang ngasih tuh? Ya lumayan aja kan. Yang mau ganti ke 14 ya 13 dong. Iya. Nah, coba ditarik dulu. Coba ditarik. Apa ini kita patungan biayain Mas Robi untuk ikut pelatihan itu. Boleh juga itu. Kelamaan Kenapa Pak Ben saya? kalau patungan. Tadi itu loh. Apa? Ya 12 bulan sekian. Cepet itu lebih Loh, cepat. katanya tadi Mas Robi ada penawaran pelatihan instan gitu. Nah itu masalahnya belum pasti kan. Balik lagi ke pelatihan gitu. Memungkinkan nggak gitu? dengan Mungkin kan mengikuti enggak? pelatihan Gimana nih kalau seperti kita itu? patungan nih? Mas Robi ikut pelatihan Saya tuh. juga udah pres. Nah di Banten itu punya tradisi menarik lewat dengan ziarah ke makam-makam para wali. Itu jadi menarik kekayaan Menarik juga. kekayaan. Itu bahasanya mereka malah garansi ya menurut mereka dengan Oh, ada iklannya juga. Garansi pasti berhasil. Berhasil. Saya pernah mengikuti Jadi bukan maksudnya. untuk ziarah biasa. Bukan, anak keinginan itu salah satunya yang paling banyak kekayaan. Jadi sebenarnya memang apa ya? Ya, Apa makam wali. tentang menarik kekayaan ini bukan cuman sekarang aja yang marak ya. Udah lama. Udah lama, cuman memang budayanya aja yang bergeser. Kalau dulu mungkin ziarah, pernah dulu juga sempat sedekah ya kan untuk menarik rezeki gitu. Nah, sekarang berhubung peradaban ini makin maju, seminar, training ya kan. Ternyata cuman geser aja ya. Bisa Ya, geser aja. sekarang gesernya sebenarnya lagi pinjol lagi. Iya, Ini kan geser sebenarnya pinjol. secara budaya ini kan sebenarnya budaya turunan. Jadi kalau zaman hanya menyelesaikan dekade zamannya aja. Kalau zaman dulu istilahnya bukan kalau sekarang kan istilahnya keren. Pelatihan menarik kekayaan secara instan. Kalau dulu kan tekniknya lebih mistis. Jadi misal pesugihan dengan cara-cara itu. Kalau sekarang ada yang lebih gampang Pak Ben. Pinjam dulu 100 agak slow rame. Itu lebih instan. kayak tiba-tiba temen SD tiba-tiba assalamualaikum apa kabar Langsung Ada block, apa langsung ini? block. Karena kita udah membaca kan arahnya Ya, alurnya udah mulai apa kita udah kabar? mulai parno tuh. sehat gitu. Tapi memang lucu ya guys. Makanya tadi saya sempat turun di stasiun itu, sempat saya foto itu. Apa? Di warung tuh ada tulisan begini, dilarang mengutang. Ya kan? Karena capek nagihnya, terlalu banyak drama. Enggak, Pak Ben. Kalau Karena Bun- galakan yang ngutang ya. Iya. Enggak, Bun. Kalau saya yang baca itu kayaknya orientasi saya beda. Dilarang mengutang. Wah, repot kalau nggak ngutang, Gak masalah selama utangnya itu ke bank sih ya aman karena lembaga. Dia beda dia. Nyambung. Terlalu lugu. Apa nih arahnya? Agak ke tepi ya. Mas. Agak ke tepi. Oh, Agak nggak tepi. ngerti saya. Jangan lagi. Kayaknya kita udah butuh makan ketoprak gitu. Aduh, gimana? Ketoprak sih saya. Iya. Gimana kalau itu ketopraknya kita tarik aja? Sini. Iya. Jadi kita buktikan dulu ya. Enggak usah yang tinggi-tinggi loh, enggak usah 1 juta. Sampai ya. 100. Kita menarik dulu ketoprak gitu. Iya, Datang gimana nggak kalau kita berlima sama-sama mengafirmasikan itu tukang Iya. ketoprak itu lewat sini. Nah, berhasil apa enggak? Pasti gagal. Pasti gagal orang dia mangkalnya di sana. Dan dia nggak tahu rumah ini. Tahu sini. Ya kalau mau gila gitu. Milih sih. Jangan selalu. Iya. Jangan milih
Gini Iya. amat. Enggak kita gini. Nyari duit kok gini amat. Harus sampai afirmasi buat Nanggung ya Mas ya. Nanggung, ya. Ya. Jadi gimana? Udah siap makan ketoprak? Aduh. Tidur aja. Nah, mendingan kita tidur aja kalau kayak gitu. Besok kita ngonten lagi ya. Oke, ya dah. Minum dulu kopinya. Enggak. Gak ada kopi Pak Pen. Nggak Udah ada. malam kita minum air putih aja. Oke.